Ya pemirsa, beberapa waktu terakhir publik dihebohkan gitu ya. Bahkan ada yang pro dan juga kontra mengenai pernyataan dari akademisi Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Namun kemarin Rocky Gerung meminta maaf atas pernyataan yang sudah membuat gaduh di masyarakat. Setelah melempar polemik di ruang publik yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo, akademisi Rocky Gerung akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf tersebut dilakukannya karena telah membuat kegaduhan yang bisa menciptakan keonaran di publik. Rocky pun menjelaskan bahwa kritik tajam yang dilontarkannya itu tidak diarahkan ke pribadi Presiden Jokowi. Efek dari pernyataan itu, berbagai kegiatan di daerah terancam batal. Sejauh ini Rocky Gerung sudah dilaporkan sejumlah pihak ke kepolisian atas dugaan penghinaan terhadap Presiden. Di Polda Metro Jaya saja sudah ada 3 laporan yang masuk. Sementara laporan yang diajukan ke Barreskrim Polri ditolak karena harus ada keterangan langsung pihak yang dirugikan. Lantas bagaimana nasib kasus ini meski sang pengkritik sudah meminta maaf? Tim TV One mengabarkan. Iya, makin ramai dan menjadi-jadi nampaknya ya kasus ini. Kita coba akan bahas bersama dengan narasumber kami. Sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik dari Universitas Paramadina. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Maria. Nggak sendirian, ada temannya kali ini di studio. Ada Bang Nyarwi Ahmad, analis komunikasi politik dari UGM. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Pagi. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Baik. Ya. Nampaknya jadi makin ramai nih Bang, makin panjang. Bahkan Barreskrim kemarin juga sampaikan ada 13 pelaporan dan juga 2 pengaduan yang diterima oleh Barreskrim Mabes Polri. Di sejumlah daerah juga kita lihat banyak penolakan terkait dengan Rocky Gerung yang akhirnya kemudian meminta maaf karena membuat onar. Bang Hensat lihatnya bagaimana Bang? Ya, saya rasa Rocky sadar betul ya bahwa dirinya memang memacu kontroversi yang bisa menyebabkan bentrokan di masyarakat gitu kan. Ini kan tentang eksistensi nih. Bang Rocky ini baik betul karena menyediakan eksistensi buat relawan Jokowi, gitu ya. Karena begitu dia bicara, terus kemudian ada sedikit percikan kritik yang tajam, gitu ya. Relawan Jokowi, alhamdulillah ada panggung lagi, gitu kan. Kemudian rame-rame melaporkan Rocky, gitu. Padahal sama-sama kita tahu bahwa itu kan delik aduan ya, sehingga harus Pak Jokowi sendiri yang mengadukan. Tapi dalam hal ini saya angkat 2 jempol ke Pak Jokowi itu. Dia terlihat sekali negarawannya ya. Dengan santai dia bicara itu, kecil itu, saya kerja aja gitu. Nah mestinya relawan-relawan Jokowi itu kalau mau memperlihatkan kesungguhan gitu ya, bahwa mereka loyal ke Pak Jokowi, kerja juga tuh gitu. Tapi kan yang kita lihat di sini memang prihatinnya adalah bahwa beberapa acara ya yang digalang di daerah itu, begitu ada Rocky-nya terus kemudian dibatalkan, ada yang dipersekusi dan lain-lain. Bahkan yang Rocky hadiri itu kan kemarin pertemuan di masyarakat tuh, yang kemudian oleh salah satu anggota dewan kalau saya nggak salah ya, dari partai politik yang besar juga, gitu kemudian menggeruduk itu gitu. Jadi Bang, kalau memang tadi bilang ya kalau Pak Jokowi negarawan, ya itu kan masalah kecil gitu, nggak usah dibesar-besarkan. Saya kerja. Relawannya kan yang akhirnya melaporkan. Garisnya apa sih ini? Kalau misalnya relawan ya tunduk aja sama pimpinannya gitu. Kalau misalnya nggak usah dipermasalahkan, tapi relawan punya gerak juga. Ya kan relawannya bergerak sebelum Pak Jokowi komentar ya. Dan ya memang begitu kali mereka pengennya gitu. Dan kemarin itu kan ya memang banyak gitu. Tapi menurut saya sih mestinya bisa diselesaikannya itu dengan teknologi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita ini yang namanya musyawarah mufakat itu. Itu kan lebih keren gitu ya. Tapi maksud saya begini, kemarin Bang Rocky itu beberapa kali mengatakan bahwa dia minta maaf atas statement dia yang sepertinya membuat gaduh di masyarakat. Itu. Kalau saya melihatnya bukan hanya gaduh ya, tapi emang bisa bentrok kan masyarakat itu kalau kita lihat ada berbagai acara itu, dan Rocky menghentikan itu gitu. Cuma memang dia menggarisbawahi jangan hentikan saya bicara dengan mahasiswa misalnya, dia beberapa kali bicara seperti itu.
ini kan bukan pertama kali ya Bang Rocky begitu. Jadi kalau Rocky ngomong begitu tuh emang dia dari dulu begitu gitu. Tapi kan nggak bisa menjadi pemakluman juga dong, Bang. Oh iya, saya juga. Khawatirnya jadi latah nih nanti Ya, masyarakat. ya. Tapi dengan apa yang dia jelaskan sih mestinya saya nggak berusaha membela Bang Rocky ya. Tapi saya tuh kadang-kadang suka sedih dengan respon reaksi reaktif yang lapor gitu loh. Berlebihan. Kalau menurut saya tuh dikit-dikit lapor tuh kan sudah diajarkan seperti yang tadi saya bilang itu loh. Musyawarah mufakat. Oke, ini dari Bang Hensat. Mas Nyarwi gimana, Saya Mas? menyari. Ya, saya setuju dengan pandangan Bung Henry ya. Artinya saya mulai dari belakangnya ya. Apa namanya, kalau kita mengelola perbedaan dalam pendapat atau komunikasi, itu sebenarnya kan ya prinsipnya salah satunya diskusi dan musyawarah mufakat. Memang kalau begini, pada kasus Rocky ini yang terakhir disampaikan soal kritik ya. Kalau kita simak secara keseluruhan, kritik itu sebenarnya make sense, masuk akal ya. Yang dikritik atau yang di ini presiden ya, kebijakan ya. Kebijakan. Dan kenapa ini memunculkan kontroversi? Itu kan salah satunya karena bukan hanya menyinggung Presiden Jokowi, tapi soal kebijakan IKN juga. Tapi kan itu gitu. termasuk penghinaan atau kritikan menurut Anda, Bang? Kalau menurut saya itu kritikan. Karena apa? Karena yang dikritik kebijakannya. Gitu kan. Dan di situ juga sebenarnya di sini ada dua sisi ya. Apa namanya? Kalau kita orang komunikasi itu kan ada namanya speak act teori ya. Jadi kira-kira gini, bahasa ini kan permainan kata-kata permainan bahasa, dan bahasa itu permainan gitu, dan Rocky bermain betul dengan itu gitu. Nah kemudian ketika mengkritik IKN gitu contohnya ya, dengan menyebutnya apa BT ya, tidak pakai S ya, karena kalau pakai S yang jadi ngetop nanti gitu ya. Nah itu kan sebenarnya bahasa-bahasa yang kata dia kan untuk bahan diskusi, untuk sering dipakai diskusi keakraban gitu. Ya kenapa? Karena memang salah satunya begini loh. Ini contoh saja, IKN itu berat loh. Artinya politisi yang berani seperti Pak Jokowi itu luar biasa loh. Berani menanggung risiko dengan visi yang berat. Karena saya sendiri Bung Henry itu pernah beberapa kali bikin survei. Tahun 2020 misalnya IKN itu yang support masih kecil 30-an. Tapi belakangan misalnya naik sampai tahun 2022 itu ya yang support ya itu sekitar hampir 60-an%. Artinya Pak Jokowi kan berusaha meyakinkan. Ini kan pekerjaan yang menguras tenaga. Makanya kalau mau gampangnya katanya ngapain capek-capek kan gitu. Makanya kata B dan T itu semua masuk akal dalam arti ya ngapain capek-capek untuk melakukan sesuatu yang besar yang mau diwariskan gitu. Kalau mau jadi presiden, nah itu contoh lah ya. Artinya banyak tafsir. Tapi sekali lagi dalam speak act teori itu implikasinya itu adalah pada audiennya yang punya tafsir yang beda-beda. Kayak tadi relawan tadi itu misalnya. Dia bisa menafsirkan dengan hal yang berbeda. Yang mungkin dianggap itu melecehkan atau menghina atau apa misalnya. Jadi ada pelaporan itu wajar atau tidak, Mas Nyarwi? Ya wajar saja, tetapi sekali lagi ya Pak Jokowi kan sendiri sudah bilang, kita ngomong speak act juga teori ya di situ. Pak Jokowi itu hal kecil. Saya kerja, artinya fokusnya kan apa? Fokusnya pada hasil gitu loh. Ini kan proses demokrasi, memang demokrasi riuh begini. Tapi yang penting itu hasil dari demokrasi kan apa kan gitu. Kalau bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ya nggak apa-apa kan gitu. Kenapa tidak gitu ya? Kita lanjut ya nanti ya. Kita harus break dulu ya. Masih agak mulai panas nih. Bang Henry sama Mas Nyarwi tadi masih lemes. Tapi kita lanjut lagi ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Iya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Di masih bersama dengan Bang Nyarwi dan juga Bang Henry Satrio. Tadi kalau Bang Hensat sampaikan, Pak Jokowi santai-santai aja dong. Santai-santai aja kok, harusnya di bawahnya juga dong relawan dan juga lain-lain. Tapi Bang, KSP kenceng loh Bang. KSP kenceng sekali, bahkan akan ada jeratan hukum yang akan menjerat Rocky Gerung. Bahkan juga kalau kita lihat di daerah-daerah banyak pembatalan terkait dengan kedatangan Rocky dan juga acara Rocky Gerung. Kalau dilihat ini ada benang merahnya nggak? Ada relawan dengan KSP. Ya ingin diperhatikan Pak Jokowi lah, kurang lebih benang merahnya itu. Tapi itu hak loh, maksud saya teman-teman relawan pun melakukan pelaporan, terus kemudian protes itu hak juga gitu, jadi harus dihormati. Kemudian Pak Muldoko, Bang Ngabalin keras juga ya memang harus dihormati. Tapi mau saya begini, Pak Jokowi ini kan approval ratingnya tinggi. Ya. Kalau di kedai kopi 77% lebih tuh. Nah, mestinya approval rate yang tinggi ini memang saat ini sedang dimanfaatkan betul oleh Pak Jokowi untuk menjaga demokrasi kelihatannya. Karena kan kalau dari hasil survei itu approval rate yang tinggi ini gara-gara infrastruktur dan bansos. Nah,
kalau dia gunakan approval rating yang tinggi ini, dia dengan menjalankan implementasi demokrasi, misalnya seperti sekarang, itu namanya dia masih makin melambung tuh nantinya. Jadi bukan hanya infrastruktur dan bansos, tapi demokrasi di era dia itu juga diakomodir dan baik-baik aja. Dan salah satu momen terbaiknya bukan hanya ini, nanti pas pemilu 2024 menjalankan dengan baik tuh KPU dan Bawaslu-nya didirijenkan dengan baik sebagai penguasa kan, itu approval rate-nya bukan hanya sekedar angka nantinya, juga diingat gitu. Nah, mestinya kalau demokrasinya dijaga oleh Pak Jokowi seperti sekarang, ini pemilu bakal aman-aman aja dan riang gembira. Nah, itu balik lagi ke yang tadi kan tadi ditanya ini apa persamaannya atau benang merahnya. Satu tadi saya bilang kan, ini pengen dilihat Pak Jokowi. Kemudian yang kedua itu hak mereka juga. Kemudian yang ketiga, dengan teman-teman relawan, kemudian KSP yang keras, itu demokrasinya makin terlihat. Jadi nggak cuma ada kritikan dari masyarakat yang keras, tapi juga pemerintah juga bela dirinya juga kencang tuh. Jadi ini sebetulnya demokrasi yang terjadi sehat seperti ini gitu. Sehat nih Bang seperti ini Bang. Asal jangan lapor-lapor gitu. Laporan udah banyak tadi berapa 30 ya? 30 pelaporan Bang. Laporannya dikumpulin sama Polda Metro Jaya, tapi kan ini kita juga belum tahu juga apa yang akan dilakukan. Oke, Mas Nyarwi gini, tapi kalau misalnya tadi soal, yaitu Mas Nyarwi sepakat ini adalah kritik begitu ya. Bang Rocky menyebutkan bahwa saya tidak menyerang individu, tapi lembaga. Tapi bukankah itu melekatnya? Gimana ngasih? Ya minimal ke kita lah yang pemahamannya gimana? Kan itu melekat mau gimana pun. Ya. Begini, kalau misalnya presiden itu kan memang tidak ada, dia multibody ya, jadi dia sebagai individu, kepala negara, kepala pemerintahan, dan banyak hal-hal yang atribusi yang melekat di dalamnya. Nah, kritik Rocky itu kan kritik pada dia sebagai pejabat publik dan kebijakannya, spesifik kebijakannya saya lihat di kontennya lah ya. Nah, tadi kata Bung Hendri ya soal kaitannya dengan demokrasi, saya setuju bahwa sekarang kita lihat aja ya, sejak Pak Jokowi membutuhkan dukungan parlemen yang besar dan kemudian berusaha menjalin ini karena kita punya agenda besar termasuk IKN dan seterusnya, maka kan kesannya itu kan kritik-kritik yang berbeda atau suara berbeda di parlemen itu kan nggak terdengar. Walaupun ada, kita lihat pasti ada kalau diskusi di komisi-komisi itu pasti undang-undang juga ada, tetapi tidak terdengar ke publik. Jadi suara oposisi seakan-akan tidak terrepresentasikan. Dan orang kayak Rocky ini saya lihat ya tipe oposisi jalanan kan gitu. Ya, yang kemudian kalau dia tidak setuju, memang gayanya begitu kan gitu dari dulu kan gitu. Kadangkala, nah itu tadi ada kata-kata yang kadangkala dengan budaya yang berbeda itu rasanya berbeda memang, tidak nyaman gitu bagi yang lain. Tapi balik lagi ya, kita itu membutuhkan oksigen dalam berdemokrasi. Tadi kata Bung Hendy misalnya dengan profil rating yang tinggi tadi Pak Jokowi, legasi yang mungkin beberapa orang istilahnya melihat agak kurang itu kan seakan-akan dianggap bahwa ada regresi demokrasi di era Pak Jokowi gitu. Dan justru ini harus kita jaga juga image bangsa kita bahwa kita itu tidak hanya berhasil survive di tengah Covid, tidak hanya berhasil misalnya menjaga pertumbuhan ekonomi walaupun dengan susah payah gitu ya, membangun infrastruktur dan lain-lain, punya mimpi IKN, tapi juga kita punya mimpi terhadap demokrasi yang juga sama-sama kita support gitu loh. Nah, ini tadi perbedaan itu hal yang wajar gitu. Tapi kemudian pendapat-pendapat ini kan mengarahkan kalau bisa ya kita itu sama-sama berpikir hal yang kolektif tadi gitu loh. Bahwa masing-masing parsial punya positioning sendiri-sendiri ya. Relawan ya wajar gitu ya ini ya. Tapi kemudian balik lagi kita jangan lupa pada hal besarnya itu gitu. Oke, tapi dalam konteks demokrasi tadi yang kehidupan demokrasi, Bang Hensat, saya tidak ingin mendahului polisi juga karena polisi laporannya udah diproses gitu. Itu diproses. Patut diproses apa enggak sih dalam konteks demokrasi ya? Kalau dalam konteks demokrasi dan hukum beda nih. Kalau hukum itu kan delik aduan harusnya jadi Pak Jokowi yang memproses itu. Kalau laporan relawan sih saya yakin polisi pasti lebih paham tuh untuk menyikapi laporan relawan. Kalau saya sih melihatnya Rocky ya emang gitu, relawannya emang gitu. Jadi ya emang gitu ya. Jadi ada pemerintah kita yang bisa makanya saya bilang KSP juga ya emang gitu. Bahkan kan gayanya Rocky itu kalau Bayu lihat kemarin press conference ya Maria, wartawan tuh ada yang ngomong, Bang Rocky hari ini nyebelin gitu. Nyebelin apa ngeselin gitu. Tapi emang dia begitu gitu. Jadi emang kadang-kadang bahkan saya juga pernah nanya sama Rocky, Bang, abang tuh kelihatannya intel ya.
Abang tuh ngedungu-dunguin orang tuh aman-aman aja gitu. Karena dia paham apa namanya batasannya gitu. Dalam konteks momen yang terakhir ini, Iya. itu saya lihat Rocky punya kontribusi loh. Oh, iya. Dalam hal? Gini, biasanya relawannya Pak Jokowi itu kan kemarin katanya terbelah ya, ada yang ke Pak Ganjar, ada yang ke Pak Prabowo. Nah ini bersatu. Jadi Masalah panggung aja. Alhamdulillah. ini punya kontribusi juga namanya. Jadi menarik ini. Oke, tapi kalau dilihat pembatalan beberapa kegiatan Rocky Gerung di sejumlah daerah, ini Nah, ada itu. hubungannya nggak sih dengan kerasnya KSP saat ini? Nggak, kalau menurut saya itu nggak tepat. Karena nggak ada alasan kemudian ada warga negara lain mencegah warga negara lain bicara. Apalagi itu anggota DPR tuh, Ya. yang harusnya lebih paham daripada rakyat biasa. Rocky dalam hal ini tepat sekali karena memang mencegah bentrokan yang terjadi di masyarakat. Itu sebetulnya anggota DPR-nya itu harusnya yang memberikan pengarahan, pelajaran, pendidikan berpolitik yang baik gitu ya. Karena kalau dilihat-lihat ya emang gitu. Jangan kemudian, kan tadi yang saya bilang emang gitu itu kan Rocky, relawan, KSP, itu jangan sampai anggota DPR juga emang gitu. Ikut-ikut Gitu ya. kan. Ini kita lihatlah nih 30 pelaporan dan juga 2 pengaduan di Barreskrimnya akan seperti apa Ya nasibnya. karena highlightnya tadi ya Rocky memang begitu ya, relawan memang begitu ya, emang begitu memang begitu, ketemunya memang Tapi begitu. hukum juga begitu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Terima kasih Bang Nyarwi, terima kasih. Terima kasih, Bang Henry Maria. Satrio.